Idealnya kan Pak, memang partai politik itu support lah dengan pemerintahan yang terpilih pastinya. Tapi bagaimana jika Pak, ada partai politik yang tetap ingin berada di luar pemerintahan? Istilah politik ya oposisi lah Pak. Boleh nggak Pak? Boleh, bagus. Oposisi menurut saya bukannya tidak bagus. Oposisi kan justru menurut saya perlu untuk tadi check and balance. Ya, jadi nggak ada masalah oposisi. Dalam arti asal oposisi itu setia kepada bangsa dan negara. Makanya kalau di beberapa negara disebut the loyal opposition, ya kan? Dia akan mengawasi pemerintah, dia akan mengkritisi pemerintah yang berkuasa, dia akan ingatkan, dia kasih, tapi tidak dalam arti destruktif atau negatif. Gitu. Ya, ini memang inilah dibutuhkan kedewasaan dalam bernegara, kedewasaan dalam berpolitik, ya kan? Nah, ini yang kita harus. Jadi tidak berarti kerjasama itu harus semuanya dalam pemerintahan, tidak. Jangan kita anggap bahwa kalau banyak yang masuk pemerintah itu tidak baik dan tidak positif. Itu juga kalau keadaannya susah, biasanya semua unsur harus bersatu. Dan koalisi-koalisi besar pernah terjadi di negara-negara besar, di Jerman, di Prancis, di Inggris, biasa itu. They call it the Grand Coalition, koalisi yang besar, itu biasa itu, ya kan? Jadi saya terbayang ini koalisi besar untuk pemerintahan yang mendukung kebijakan pemerintah. Yang terbaru Pak, PKB dan juga Nasdem mau diajak dan mereka juga firm untuk mendukung Bapak. Kalau PDIP bagaimana Pak? Mengingat PDIP ini belum menentukan arah politik. Ada keinginan nggak sih Pak untuk mengajak? Ya, saya kira tiap partai politik harus nyaman dengan pilihannya, ya. Jadi kita akan menghormati, ya kan. Saya juga terus terang aja sesungguhnya banyak kawan di PDIP dan PDIP juga banyak kader-kader yang hebat, yang baik, ya kan. Maksud saya adalah biarlah setiap partai politik, setiap kelompok mengikuti hatinya mereka masing-masing. Kalau mereka umpamanya tidak berkenan untuk bergabung, tidak ada masalah, silakan. Tapi kita bisa tetap bersahabat, kita bisa tetap kerjasama, ya. Anda kritisi saya, tidak ada masalah, ya kan. Bahkan terima kasih, kita sebagai pemimpin kalau dikritisi kita harus terima kasih. Oh, saya harus lebih waspada, ya kan. Saya harus lebih hati-hati, saya harus lebih baik komunikasi saya dan sebagainya, kan begitu. Iya kan? Ya. Itu juga yang membuat Bapak ingin membentuk presidential club itu Pak ya, bahwa harus ada relasi yang positif juga antar presiden-presiden sebelumnya Pak. Saya juga justru aneh, saya tidak tahu dari mana ini istilah presidential club. Saya tidak pernah bicara presidential club sebetulnya. Tapi mungkin ada orang yang dengar pemikiran saya menganalisa bahwa itu klub. Ya kan di sini yang presidennya tinggal berapa orang kan? Yang kalau tidak salah ya Pak SBY ya, Pak Ibu Mega, Pak Jokowi sekarang, ya kan? Nanti insya Allah 20 Oktober saya, ya kan? Ya. Hanya 4. 4 ya nggak usah bikin klub lah. Minum kopi aja kan bisa gitu, bener nggak? Ya kan? Nggak usah terlalu dibesar-besarkan, pakai istilah klub lah. Apa kalau saya sih? Tapi ya saya tidak komentar karena intinya kalau saya sih intinya kita komunikasi, intinya kita ya kan komunikasi dan sebagai kalau saya ajaran nenek moyang kita kan, terutama yang dari Jawa itu kan ada istilah mikul dhuwur mendem jero, ya kan. Jadi yang baik kita angkat, yang kurang baik kita tanam. Sehingga ke depan sebagai pimpinan, mantan presiden pun masih pimpinan. Ya kan, punya jasa, punya pandangan, punya pengalaman. Kan bagus kalau komunikasinya baik. Kalau ada kekurangan-kekurangan itu ya menurut saya
itu biasa, benar nggak? Iya. Itu pandangan saya. Jadi seperti saya, kalau banyak orang yang pernah berbicara tidak baik tentang saya dulu, saya nggak pernah masukin ke hati, ya kan? Seorang pemimpin kalau benar-benar dia cinta rakyat dan bangsa, perasaan pribadinya harus dia kalahkan, perasaan pribadinya harus dia kesampingkan. Yang paling penting adalah kepentingan rakyat, the good of the people, kepentingan rakyat. Itu yang paling utama. Kepentingan bangsa itu yang paling utama. Oke. Ini pertanyaan dari masyarakat ya Pak ya. Mungkin masyarakat penasaran. Sebenarnya komunikasi Bapak dengan Bu Mega ini, ini mengingat dengan Pak Jokowi dekat, dengan PSB dekat, dengan Bu Mega ini Pak. Apakah ada rencana juga mau bertemu Pak, silaturahmi? Ya, saya katakanlah itu kan nanti sesuai dengan kenyamanan masing-masing ya. Dalam arti saya setiap saat siap untuk berkomunikasi, ya kan? Ya. Mengingat Bapak ingin memasukkan teman yang banyak dalam pemerintahan Bapak, itu juga yang membuat bahwa wah ini bagaimana kemudian susunan kabinet, karena saat ini yang menyeruak adalah dari 34 kementerian menjadi 40 kementerian. Itu benar tidak Pak? Ada penambahan jumlah kementerian? Ini sangat menarik ya. Bahwa ada yang bermasalahkan. Intinya adalah begini. Intinya adalah mampu nggak pemerintah itu melaksanakan program-program yang membawa kemajuan kepada bangsa dan negara. Meningkatkan penghasilan rakyat, mengurangi ya penyakit-penyakit yang endemis, ya kan, menghilangkan kelaparan, menghilangkan kemiskinan. Mampu nggak? Kenapa dipersoalkan jumlah 34, 40? Saya udah siap nih. Saya udah tahu ini pasti ditanya. Apa ini itu ya, Pak? Coba Pak. Anda ini untuk perhatian aja. Timur Leste. Oke. Timur Leste itu jumlah penduduknya 1,3 juta orang. Oke. Luasnya itu setengah Pulau Timur. Kita ini 17.000 pulau. Luas wilayah kita itu sama dengan luasnya Eropa. Ya. Eropa itu 27 kabinet loh. Iya kan, 27 negara, berarti sekarang Timor Leste, kabinetnya itu kementeriannya 27 kementerian. Jumlah penduduk 1,3 juta, kurang dari Kabupaten Bogor, kurang dari mungkin Kabupaten Sleman, 1,3 juta. Menterinya 27. Kenapa mereka lakukan itu? Mungkin pengalaman mereka, mungkin untuk stabilitas, mungkin dia punya beberapa suku, dia punya beberapa kelompok. Iya kan? Indonesia ini begini luas. Jadi tapi saya tahu dalam politik selalu, iya kan, wah, mencari-cari dan sebagainya. Itu Timor Leste. Anda tahu Kamboja? Kamboja ini jumlah penduduknya 17 juta. Luas wilayahnya juga saya kira mungkin sama dengan Jawa Barat kali ya. Mungkin Jawa Barat lebih besar dari Kamboja. Tahu nggak kementeriannya berapa? 33. Kita di 280 juta sekarang. Ya. Singapura 6 juta. Sebesar Bogor. Kementeriannya 19, ya kan? India, memang India jumlah penduduknya besar. 1,4 miliar. Kementeriannya 58. Mungkin yang paling cocok itu sama kita itu Nigeria. Nigeria jumlah penduduknya 228 juta. Kita 280, dia 228 juta. Saya kira cakupan wilayahnya dia juga luas, tapi kita lebih luas.
dia punya kementerian 46. Banyak juga ya. Iya. Jadi begini, tidak ada masalah. Yang penting ini bisa memberi hasil nggak kepada bangsa dan negara. Iya kan? Saya terima mandat dari rakyat. Saya akan merancang, saya akan mengatur dengan diskusi, dengan masukan dari banyak tokoh, banyak pakar. Tapi kalau saya yakin itu akan membawa keberhasilan kepada bangsa Indonesia, saya akan lakukan. Yang penting saya bisa nggak memberi hasil kepada rakyat saya, ya kan? Dan saya yakin rakyat kita akan berpikir yang paling efisien, paling efektif. Tapi saya terima bahwa kita harus efisien. Kita harus efisien. Ya, memang sekarang terus terang aja kita harus mencari teknik-teknik, sistem-sistem yang lebih efektif. Dan kita sudah menuju ke situ. Pemerintah sudah lakukan langkah-langkah untuk e-government, ya, pemerintahan dengan elektronik, e-katalog, semua pembelanjaan kementerian-kementerian dan organisasi pemerintah, lembaga-lembaga harus melalui e-katalog. Kita akan pakai sistem single identity card dan sebagainya. Langkah-langkah ini kita harapkan akan mengurangi kebocoran dan efisiensi. Ya. Jadi kalau jumlah itu saya kira tidak usah ini adalah kebutuhan. Ini kebutuhan yang kita perlukan. Sebagai contoh, ada perkembangan dunia sekarang seperti di banyak negara, di India ada kementerian digitalisasi. Karena perkembangan digitalisasi ini sangat pesat. Kemudian juga kita harus berpikir umpamanya, ya kan, masalah lingkungan hidup, masalah ekologi, masalah perubahan iklim. Di beberapa negara ada kementerian perubahan iklim. Kementerian, ya, Ministry of Climate Change. Kemudian juga banyak masalah sekarang yang di beberapa saat dulu ya kita tidak hadapi. Jadi saya kira nanti kita akan berpikir kegunaan, ya. Dan juga masalahnya adalah bahwa kita ini negara besar, ya, dan kita memilih demokrasi. Demokrasi berarti ada banyak kekuatan, ada banyak partai. Kalau kita mau kerjasama, ya partai ini harus ikut dalam pemerintahan. Bukan kita bikin jabatan untuk partai, tidak. Tapi kita harus ajak mereka semua untuk mereka merasa mereka bagian dari pengambilan keputusan. Mungkin kalau kita mau ramping ya bisa, ya kan? Bisa. Amerika mungkin hanya punya 16 kementerian, tapi dia punya banyak sekali badan-badan yang memang sebetulnya ya wewenangnya ya lebih powerful dari kementerian. Oke.